Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks negosiasi. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah tentang bagaimana menganalisis sebuah teks negosiasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pasangan tuturan dalam sebuah teks negosiasi. Dan ketiga adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks negosiasi. Baik, maju ke yang pertama, yaitu bagaimana struktur teks negosiasi. Sebuah teks negosiasi dibangun oleh sebuah struktur yang terdiri dari pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi ini biasanya ada di awal dari proses negosiasi. Biasanya di dalam sebuah teks negosiasi, orientasi berisi tentang kalimat pembuka atau ucapan salam yang fungsinya adalah untuk memulai sebuah proses negosiasi. Yang kedua, strukturnya adalah permintaan. Permintaan ini adalah merupakan tahap pengutaraan keinginan masing-masing tentang suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Struktur yang ketiga yaitu adalah penawaran, yaitu berisi tentang bagian penawaran ini merupakan puncaknya proses negosiasi dari kedua belah pihak ya dalam proses saling tawar-menawar. Kemudian yang keempat adalah bagian persetujuan. Nah, bagian persetujuan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Di sini ketika terjadi proses permintaan dari kedua belah pihak, kemudian terjadilah penawaran, jadi terjadilah proses saling tawar-menawar, maka apabila ada persetujuan, kesepakatan, maka itu adalah merupakan bagian dari persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu strukturnya adalah pembelian. Apabila telah terjadi persetujuan atau kesepakatan, maka tentu akan berlanjut kepada proses pembelian, yaitu di mana keputusan konsumen menyetujui negosiasi yang telah dilaksanakan tersebut ataupun umpamanya tidak menyetujui tentang proses negosiasi tersebut. Kalau menyetujui berarti proses negosiasinya berhasil. Tapi kalau tidak ada persetujuan, kesepakatan di antara keduanya, berarti proses negosiasi itu tidak berhasil. Nah, yang keenam adalah bagian penutup, ya. Nah, selanjutnya baiklah kita lanjut supaya lebih jelas kepada contoh analisis struktur tentang teks negosiasi ini. Di sini ada satu dialog yang berupa dialog negosiasi antara pembeli dan penjual. Nah, dimulai dari pembeli bertanya, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Nah, kata penjual, 30.000, Bu, murah ya. Kata pembeli, boleh kurang, Bang? Nah, itu coba kita lihat sampai di situ. Diawali dari pembeli bertanya, berapa sekilo mangga ini, Bang? Nah, itu adalah merupakan bagian dari orientasi, membuka proses negosiasi. Nah, kemudian kata pembeli, ketika kata penjual 30.000, Bu, murah. Kata pembeli, boleh kurang, Bang? Nah, ini pembeli mengajukan, boleh kurang, Bang? Nah, itu mengajukan penawaran, bertanya apakah boleh ditawar, begitu kan ya? Nah, selanjutnya penjual menjawab, belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, ini bukan karbitan, masak di pohon. Nah, penjual juga dia bertahan dengan harga yang disampaikannya, yaitu 30.000, dengan alasan dia tetap ingin menawarkan barang tersebut
kepada pembeli tersebut dengan alasan barangnya bagus loh, ini bukan karbitan, masak di pohon. Nah, itu tetap dia bertahan dengan menawarkan harga 30.000 dengan alasan barangnya bagus dan bukan karbitan. Kemudian pembeli mengajukan lagi penawaran. Nah, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, 20.000 saja ya. Nah, pembeli mengajukan lagi, tetap berusaha menawar harga mangga tersebut menjadi harganya 20.000. Nah, kata penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Penjual tetap menginginkan keuntungan kan, maka dia tetap berusaha menawarkan juga, memberikan penawaran juga, tapi sudah mulai ada penurunan dari harga 30.000 menjadi 28.000. Tapi di sini masih tetap dia masih menawarkan karena di situ belum terjadi kesepakatan atau persetujuan. Nah, kemudian pembeli mengajukan lagi, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang. Nah, artinya pembeli di sini sudah menyetujui harga itu, tapi dia tetap mengajukan persyaratan dengan harga 28.000 itu, tapi dia boleh memilih sendiri. Nah, penjual berkata, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Di sini penjual menyetujui. Artinya si pembeli boleh memilih, tapi masih dengan persyaratan. Boleh memilih, tapi jangan yang besar-besar, karena dia dengan alasan nantinya bisa rugi. Nah, di sini masih dalam proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Kemudian kata pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk, kata pembelinya. Nah, kata penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, di bagian ini terjadilah persetujuan, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli menyetujui harga mangga tersebut dengan harga 28.000, tapi di sini dia tidak bisa memilih yang besar-besar. Kemudian ada persyaratan lainnya, yaitu bahwa kalau ada mendapatkan yang busuk boleh ditukar. Nah, ini adalah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan pada akhirnya disepakati pembeli membeli mangga tersebut sebanyak 3 kilo dengan harga 28.000. Begitu. Mungkin dari sana bisa dipahami tentang struktur dari teks negosiasi ini. Ya, bagaimana anak-anak, sudah cukup jelas bahwa di dalam struktur teks negosiasi ini hanya dibangun oleh adanya orientasi yang merupakan pembuka dari proses negosiasi. Kemudian diikuti dengan pengajuan, ya. Pengajuan ini biasanya diajukan oleh pembeli. Dia boleh mengajukan penawarannya tentang harga atau tentang yang lainnya. Nah, kemudian ada proses di sini, ada bagian penawaran. Nah, penawaran ini dilakukan oleh penjual. Dia tetap menawarkan barangnya dengan harga yang dia inginkan, begitu. Nah, ini terus berlanjut. Jadi yang di dalam struktur teks negosiasi ini adalah orientasi pengajuan penawaran, begitu seterusnya sampai kesepakatan. Nah, akan terjadi kesepakatan kalau seperti itu, pembeli dan penjual menyetujui harga barang tersebut. Nah, walaupun dengan beberapa persyaratan, maka terjadilah itu kesepakatan atau persetujuan. Artinya di sini negosiasi berhasil. Tapi kalau di akhir ternyata tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, berarti negosiasinya tidak berhasil. Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan struktur teks negosiasi. Ya, bagaimana anak-anak? Mungkin untuk pertemuan kali ini
ya, kita membahas untuk bagian struktur saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.